Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Ristianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, guru SD Negeri 2 Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktis saya, yaitu Ibu Titi Juli Hertini dan juga Bapak Edi Bambang Sukoco. Berikut adalah rancangan aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai langkah awal adalah membangun budaya positif dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, karena murid pada dasarnya tidak suka peraturan, karena jika mereka melanggar maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman disiplin positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendominasikan bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam hal ini yaitu melaksanakan budaya positif di rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut merupakan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Pekanbaru, Pak Bardiono, SPP MPD, dan yang kami hormati pula peserta seminar. Di sini akan mengadakan seminar yaitu pembahasan budaya positif, yaitu modul 1.4 budaya positif. Dan sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga untuk mengawali acara pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembukaan ini acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu penyampaian pembebasan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Restianti SPD. Padanya dipersilakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mampu Bapak Adiono SPD NID yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan atau menyebarluaskan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nanti yang telah saya sampaikan saya keluarkan kepada Bapak dan Ibu dapat bermanfaat. Sekarang para ibu, selamat datang untuk para guru hebat. Mari kita belajar bersama, kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan saya mau menghubungi Bapak dan Ibu guru, tetapi di sini kebetulan saya hanya diminta karena ini tugas dari CGP Angkatan 7 yang saya laksanakan, yaitu melakukan penugasan tentang disiplin positif kepada rekan kerja, baik itu di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kita bicara mengenai konsep utama modul 1.4 tentang budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya lagi posisi kontrol guru, keyakinan, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar kata diferensiasi, terutama dalam kurikulum kita ini, karena sebelumnya kita belajar di kelas itu secara klasikal dalam arti begini Bapak dan Ibu, kita memandang siswa itu sama, memiliki kemampuan yang sama. Ya, jadi dari anak yang satu dengan yang lain kita memandang dia memiliki kemampuan sama. Berbeda dengan diferensiasi. Diferensiasi di sini kita berarti bahwa anak itu memiliki perbedaan dan keunikan yang tersendiri. Jadi setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu tentu masih ingat ada berapa dimensi di profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu? Iya, betul sekali. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa Bapak dan Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian kebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis,
di benak kita disiplin itu pasti mengenai peraturan. Peraturan itu berhubungan dengan hukuman. Ya, di pikiran kita itu pasti seperti itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita berharap orang tersebut patuh terhadap apa yang kita katakan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa disiplin itu biasanya berupa peraturan. Peraturan biasanya berhubungan dengan sanksi maupun hukuman. Ya, kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti kita telah ketahui Bapak dan Ibu, nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kita anggap yang bermakna yang berpositif, ya, makna mempunyai makna positif, tidak memandang bahwa suku, agama, ras maupun warna kulit. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu tumbuh dari kesadaran diri anak, bukan karena dia takut kepada kita, bukan karena iming-iming atau sogokan maupun ancaman bahkan hukuman. Nah, dari disiplin tersebut ada beberapa hal yang mendasarinya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar, tetapi yang kita pelajari hanya 5 kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari makan, minum, serta papan atau monyet. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai contoh, misalnya kita sering melihat siswa kita seolah-olah yang caper, cari perhatian kepada kita, karena dia apa? Ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin rasa kasih sayang, dan mungkin juga rasa ingin diterima. Mungkin di rumah dia kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya, maka di sekolah dia bertingkah laku yang itu tadi, caper, cari perhatian, bertingkah laku yang biar menarik perhatian gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini juga sering kita lihat siswi kita kadang ada yang mau menang sendiri. Nah, itu adalah di sini kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Ya, dia ingin bebas, tidak mau dikekang. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Kemudian kesenangan. Dia ingin bersenang-senang, tidak mau itu tadi ada rasa bahagia dan sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar itu maka akan muncul motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi di sini pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi seseorang itu melakukan sesuatu tindakan secara sadar atau tidak. Dan motivasinya apa? Motivasinya satu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, pada siswa kita itu dilihat dari siswa melakukan disiplin diri
karena dia takut dihukum. Misalnya seperti ini, siswa selalu mengerjakan tugas rumah, mengerjakan PR, karena dia apa? Berharap tidak akan mendapat hukuman dari bu guru atau bapak guru. Nah, motivasi ini dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Bapak dan Ibu tahu bahwa motivasi ada dua, yaitu motivasi apa Bapak dan Ibu? Iya, betul sekali. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, ya. Kemudian yang intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri siswa tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi siswa yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini siswa melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, contoh misalnya tadi mengerjakan tugas, mendapat motivasi imbalan dari gurunya. Imbalan itu tidak harus berupa barang dari Bapak Ibu. Motivasi itu tidak harus berupa barang. Ujian juga merupakan motivasi. Nah, imbalan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sadar mengerjakan tugas itu bukan karena ingin mendapatkan imbalan, juga bukan karena dia takut untuk akan dihukum oleh gurunya, tetapi dia sadar bahwa dia itu mempunyai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, tadi di sini kita anak tersebut mengerjakan tugas rumah. Nah, inilah yang kita harapkan, yaitu disiplin yang berasal dari diri sendiri yang merupakan motivasi intrinsik. Bapak dan Ibu, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, yaitu hukuman serta penghargaan. Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa hukuman itu pasti menyakitkan, ya. Baik itu menyakitkan secara psikis maupun fisik anak, ya. Kemudian hukuman itu juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada siswa. Ya. Kemudian siswa akan menjadi takut kalau dihukum. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa akan menyembunyikan kesalahan. Yang dimaksud di sini misalnya seperti ini. Dia melakukan sesuatu tindakan kesalahan yang negatif. Saat Bapak dan Ibu tanya, dia tidak akan mengaku. Dia pasti menghindar bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan. Semakin Bapak dan Ibu tanya, dia tetap tidak akan mengaku dia melakukan kesalahan. Karena apa? Dia takut, sehingga dia tidak berbicara jujur. Dan di sini dikatakan siswa menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, hukuman menimbulkan siswa menjadi rendah diri. Karena apa di sini? Siswa kadang kita menghukum, siswa juga akan malu karena diejek oleh temannya. Ya. Dia kadang dibully oleh temannya, sehingga dia akan menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan Bapak dan Ibu, penghargaan tidak selamanya bagus. Ada dampak positif maupun negatifnya. Ya. Di sini yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yang dimaksud di sini begini, dia tidak mau melakukan sesuatu tindakan yang lebih kalau tidak mendapat penghargaan, karena dia merasa, alah aku toh sudah melakukan ini saja sudah mendapatkan penghargaan. Untuk apa aku harus melakukan sesuatu yang lebih lagi seperti yang di luar sana? Kemudian yang kedua, yaitu penghargaan itu merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Misalnya saat ada anak yang
tugas. Itu Bapak dan Ibu memberi penghargaan. Ada anak yang tidak bisa atau agak kurang, berkemampuannya kurang, dia itu akan merasa iri, ya. Dia dalam hatinya bilang, alah kui terus untuk penghargaan, terus aku kapan? Nah, itu akan merusak hubungan karena sifat iri. Kita tidak tahu dalam hati anak tersebut ya Bapak dan Ibu. Kelihatannya di depan kita dia baik-baik saja, tetapi ternyata dia ada sifat iri, ya, karena itu tadi ada temannya yang sering mendapat motivasi penghargaan dari gurunya sedangkan dia tidak mendapatkan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa sebenarnya anak tersebut itu mampu untuk lebih menonjolkan dirinya, bisa lebih dari itu, tetapi dia tidak melakukan karena dia sudah merasa cukup, ya. Kemudian yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang itu kita tidak boleh untuk memberi ranking pada rapot anak ya Bapak dan Ibu. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena salah satunya terutama untuk anak yang mendapat ranking di bawah, itu dia akan merasa minder. Dia akan merasa ada rasa percaya rendah diri. Kadang orang tua yang memiliki anak ranking yang di bawah juga merasa gagal dalam mendidik anaknya. Nah, makanya sekarang menghukum dengan sistem ranking sudah tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Misalnya contohnya seperti ini. Ada anak kelas rendah, hari ini bisa belajar satu suku kata, ya. Dia sudah merasa senang sekali. Kemudian hari berikutnya dia dapat belajar satu kalimat, dia sudah senang, sudah bangga, dia sudah merasa, oh saya sudah mampu. Kemarin saya kata, sekarang kalimat. Dia sudah menghargai dirinya. Tetapi kadang kita sebagai orang tua, ya, di rumah, oh nak, kamu kemarin sudah belajar satu kata, sekarang sudah satu kalimat. Ayo sekarang ibu ajak jalan-jalan atau bahkan diberi es krim atau berapa. Anak menjadi berpikiran, oh ternyata aku iso ngene, engkau dikei es krim, diajak jalan-jalan, nah seperti itu. Nah, anak itu menjadi berpikiran bahwa kalau dia melakukan sesuatu akan mendapat sesuatu juga. Padahal dia sebenarnya sudah merasa puas, dia sudah menghargai dirinya bahwa kemarin dia sudah dapat belajar satu kata, hari ini sudah belajar satu kalimat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Ya. Kita tahu Bapak dan Ibu, konsekuensi itu merupakan penguatan dalam jangka pendek. Dalam arti apa? Anak itu melakukan sesuatu hal yang positif kalau kita kalau kita ada. Nah, kemudian juga perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya seperti ini. Ada seseorang anak siswa saat belajar menumpahkan air minum temannya. Nah, saat itu Bapak dan Ibu bilang, ayo dibersihkan seperti itu. Iya Bu, dia menjawab seperti itu. Nah, apakah besok lagi jika dia melakukan kesalahan yang sama dan kita sebagai gurunya tidak ada di tempat, apakah dia juga melakukan membersihkan sisa minuman yang ditumpahkan? Nah, itu perlu monitoring. Nah, di sini dikatakan monitoring yang berkelanjutan. Kemudian konsekuensi berkaitan dengan stimulus dan respon. Misalnya seperti itu tadi, kamu menumpahkan air minum, apa yang harus kamu lakukan? Membersihkan bunga. Stimulusnya ditanya itu tadi. Kemudian dalam konsekuensi, siswa menghormati peraturan. Ya. Kemudian yang selanjutnya kehilangan waktu untuk
padahal dia ingin mungkin minta maaf dulu kepada temannya, tetapi karena langsung harus sudah dibersihkan, itu dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena hanya ada terjadi stimulus dan respon. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, di sini saya baru mendengar kata restitusi setelah belajar pada modul 1.4 pada akhir modul 1. Nah, yang ini yang sangat menarik bagi saya, yaitu restitusi itu siswa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi di sini siswa itu melakukan sesuatu, dia harus bertanggung jawab. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau di konsekuensi jangka pendek, kalau di restitusi pada masalah pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain pada restitusi. Kemudian kalau di konsekuensi adanya stimulus dan respon. Kalau restitusi itu adanya teori kontrol, yaitu siswa tersebut yang memegang kontrol pada dirinya. Ya, dan arti itu tadi, kalau stimulus hanya diberi, kamu sudah membuahkan air minum, bersihkan, iya Bu. Kalau teori kontrol tidak, dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan dan apa yang agar kesalahan itu tadi dapat dia perbaiki, gitu. Ya, jadi misalnya kita melupakan makanan, minuman atau makanan pada temannya, kita hanya tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin dia menjawab, saya minta maaf dulu kepada teman saya. Kemudian apalagi, saya harus membersihkan sisa makanan yang saya tumpahkan Bu, seperti itu. Kemudian dia dapat kembali ke kelompoknya. Sekarang, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa kita. Di sini, menurut dosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi jika dia melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah dan memecahkan masalah yang telah dia lakukan akibat dari tingkah lakunya. Kemudian ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan kepada ibu. Jadi bukan kok terus menumpahkan makanan untuk menebus kesalahannya, dia mengganti makanan temannya, bukan, ya. Namun belajar dari kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan, ya. Jadi ada hubungan yang baik antara seperti tadi contoh antara siswa yang ditumpahkan minumannya dengan yang menumpahkan. Kemudian tawaran, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi mungkin misalnya ada seseorang anak yang melakukan tindakan mencari caper, itu tadi cari perhatian ke ibunya, mungkin dia kekurangan kebutuhan dasar tentang rasa kasih sayang dan diterima. Dalam restitusi itu kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter. Jadi kita membentuk karakter siswa, bukan pada tindakannya. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang terjadi pada kasus siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Ya. Yang pertama yaitu hukuman. Di sini guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, misalnya seperti itu.
Guru juga marah dan murid menjadi takut. Nah, itu sebuah hukuman. Hukuman itu menakutkan murid dan itu hanya bersifat sementara saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu sudah dibuat suatu peraturan ya Bapak dan Ibu untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi guru bertanya sebenarnya ada apa, kemudian dicarikan solusinya, bukan langsung menghukum. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, di sini setelah itu kita harus memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu 1 penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Dan di sini ada perbedaan kasus mengenai siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada perbedaan bagaimana kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Kalau yang sebagai penghukum, biasanya guru akan berbicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Dari ekspresi wajah juga intonasi kata yang diucapkan itu berbeda. Ya. Kita jadi melihat guru itu biasanya wajahnya sudah marah, sudah kelihatan ya kalau sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru akan berbicara dengan intonasi dan ekspresi yang berbeda. Misalnya, berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Intonasinya berbeda dengan saat kita sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Di sini dia akan berbicara, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kata yang akan diucapkan oleh guru, kamu sudah melanggar. Nah, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Dia akan berbicara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol guru tadi, posisi kontrol mana yang paling tinggi? Iya, betul sekali Bapak dan Ibu. Dari modul ini kita akan berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai manajer bagi siswa-siswi kita. Nah, dari itu kemudian kita belajar tentang keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada suatu contoh kalimat yaitu di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, Bapak dan Ibu? Untuk keselamatan. Yang kedua, ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak dan Ibu akan menjawab secara apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, dari jawaban Bapak dan Ibu mengenai keselamatan dan kesehatan itu sudah merupakan suatu keyakinan seperti yang telah kita katakan dari awal, bahwa keyakinan itu merupakan kebajikan universal yang harus kita
miliki. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya membuat kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas 6. Yang pertama-tama saya lakukan yaitu berdiskusi dengan siswa saya tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Yang selanjutnya keyakinan itu kita tempelkan di kelas. Nah, dari hasil musyawarah tadi, kemudian muncullah keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Klawu. Yang pertama yaitu disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias dan semangat serta percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Yang kelima, menghargai guru maupun teman yang sedang berbicara. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu selalu menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkomitmen untuk selalu menaati peraturan sekolah. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal. Selanjutnya, keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian kalimatnya sedikit saja Bapak dan Ibu agar mudah diingat oleh siswa, tidak perlu panjang. Ya. Kemudian keyakinan kelas juga kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi di sini keyakinan kelas rendah dengan kelas atas pasti berbeda, karena berbeda juga dengan siswanya. Antara kelas yang satu dengan yang lain akan berbeda. Kemudian semua warga kelas maupun sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini yang paling menarik bagi saya tentang tahapan segitiga restitusi. Seperti yang saya katakan di awal bahwa restitusi itu merupakan hal yang baru bagi saya. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu 1, menstabilkan identitas. Ya. Di sini kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku, semua tindakan itu memiliki alasan. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa kami saat tidak mengerjakan tugas.
siswa tidak mengerjakan tugas. Jadi di sini kita tidak menghukum siswa, tetapi menanyakan mengapa dia sampai tidak mengerjakan tugas, kemudian mencari solusi bagaimana pemecahan masalahnya. Jadi bukan kita yang menemukan solusinya, tetapi siswa sendiri yang menemukan, kemudian dia akan memperbaiki dirinya. Nanti ya Bapak dan Ibu selanjutnya. Nah di sini untuk contoh yang kedua tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu tidak melakukan piket kelas. Nah, demikian Bapak dan Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Nah, ini penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Lampung. Nah, di sini itu yang dilakukan yang pertama adalah sholat duhur berjamaah setelah kegiatan pembelajaran. Ini dilaksanakan setiap hari di Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan Jumat amal, ya, ini juga dilakukan pada setiap hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya membaca doa dan asmaul husna sebelum memulai pelajaran. Jadi sebelum pelajaran dimulai kita doa dulu, kemudian asmaul husna. Nah di sini juga ada pembiasaan tentang 5S. Ya. Lanjut. Demikian juga dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gotong royong membersihkan lingkungan kelas. Nah, dalam penerapan di
spirit positif. Kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, seperti yang kita tahu kepada Ibu, kita memiliki visi yang sama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, sesi belajar kita hari ini semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan dari Bu Eni dan BSPD mengenai budaya positif. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Sesi ini akan kami buka 2 pertanyaan. Mohon dipersilakan yang mau tanya. Ya, Ibu Lili, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar siswa mematuhinya. Terima kasih. Sebentar ya. Satu pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu. Ya, Ibu Ani. Terima kasih. Saya hanya mau bertanya, Bu, untuk keyakinan kelas, apakah itu satu sekolah bisa sama atau tidak? Itu saja. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan. Kami mohon jawabannya kepada Ibu Eni Kristianti. Monggo. Terima kasih kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas? Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas agar dipatuhi oleh siswa-siswi kita? Yang pertama, keyakinan kelas itu kan dibuat untuk kebaikan kelas. Yang pertama-tama itu kita adakan musyawarah dulu, ya, kepada semua siswa apa yang dia inginkan untuk kebaikan kelasnya. Ya. Kemudian di situ kita bagikan kertas. Ya, setiap siswa satu, bebas, tidak harus satu keinginan saja, tetapi bisa lebih dari satu, tetapi harus memuat hal-hal yang positif. Nah, setelah itu ditempel di depan kelas dan nanti akan kita rangkum. Kemudian kita akan jadikan satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan biasanya karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri dengan cara musyawarah itu, jadi akan lebih mudah siswa untuk mematuhinya karena itu dibuat oleh siswa sendiri, jadi bukan dari kita sebagai gurunya. Nah, tadi Bapak dan Ibu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa tadi? Nah, keyakinan kelas apakah sama setiap kelasnya? Tidak, dan Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa keyakinan kelas itu berbeda. Jadi keyakinan kelas antara kelas 1 dengan kelas 5 itu berbeda, sesuaikan dengan kelas masing-masing. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kami harap itu sebelum membuat peraturan, maksud kami peraturan sekolah, Bapak dan Ibu guru masing-masing membuat keyakinan di kelas masing-masing, dan itu akan biasanya mengacu pada peraturan sekolah. Jadi di sini yang kami ingin beritahu bahwa
peraturan sekolah. Bukan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Demikian dari sesi 1 sudah terjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian kita buka lagi untuk sesi yang kedua. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi atau mau menanggapi tentang masalah budaya positif, silakan. Ya, Pak An. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengapresiasi atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Eni Listianti tentang pembebasan budaya positif. Semoga pemaparan yang telah disampaikan tadi dapat menginspirasi khususnya saya sendiri dan umumnya bagi semua guru-guru yang lain untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing supaya kedepannya bisa menjadikan lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Eni Listianti. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu. Ya, dari Pak Eko. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bu Eni pada saat pemaparan budaya positif, yaitu salah satunya ada materi yang yaitu 5 posisi kontrol guru ya. Nah tadi terima kasih dulu tadi sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada nomor 1 penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ternyata selama ini kita baru menyadari Ibu. Nah, kita ini banyak sekali berperan sebagai 5 posisi kontrol guru tersebut. Ternyata tanpa kita sadari ada posisi guru yang paling bagus, paling baik ternyata yaitu adalah posisi manajer. Nah, ternyata selama ini kita mungkin pernah berperan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, pemantau, bahkan dan menjadi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tersebut ternyata kita ini seharusnya diarahkan untuk menjadi manajer. Iya, terima kasih Bu atas ilmu yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kami aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Sudah kan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada Bu Eni, dipersilakan. Cukup ya? Kalau cukup kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu penutup. Karena acara bisa berjalan lancar, yaitu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kelambu, di mana Ibu Eni Restianti SPD SD mengajar. Dengan keikutsertaannya Ibu Eni Restianti sebagai guru penggerak, banyak sekali perubahan yang ada pada dirinya, yang tidak hanya bermanfaat pada dirinya, juga berimbas pada rekan-rekan guru di sekolah dan juga pada murid-murid atau siswa. Yang dilakukan Ibu Eni Restianti sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dibuktikan dengan pemetaan, pengelompokan terhadap kemajuan murid atau siswa di kelas, melakukan variasi pembelajaran, menghargai pendapat murid
fleksibel terhadap pembelajaran, dan lebih fokus kepada pembelajaran karakter murid atau siswa, serta pengetahuan yang diperoleh dari program guru penggerak juga didefinisikan kepada rekan-rekan guru di sekolah untuk melakukan praktek bersama, mengkomunikasikan dan kolaborasi semakin meningkat, serta gagasan-gagasan perbaikan untuk kemajuan sekolahnya, dan juga dilakukan pada praktisi dan forum rapat bersama. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Arum Kusumaning Tias dari SDN 2 Kelambu. Saya adalah teman sejawat dari calon guru penggerak Ibu Eni Ristianti. Di dalam aksi nyata yang telah dilaksanakan Ibu Eni Ristianti mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sangat memberikan pengaruh baik terhadap peserta didik karena dapat menanamkan sikap disiplin pada anak dengan memberikan keyakinan kelas dan mengenalkan aturan yang disepakati bersama. Saya juga menjadi tahu tentang apa itu restitusi. Dan saya juga mengetahui 5 kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima kontrol guru tadi, yang paling tinggi ternyata adalah posisi sebagai manajer. Semoga dari diseminasi yang saya terima dapat saya terapkan pada siswa dan menjadi kemajuan di sekolah saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.